AK101. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai fraud, internal control, dan cash. Nah, yang pertama ini ada fraud. Fraud adalah tindakan kecurangan yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi dan merugikan pihak lain. Nah, yang kedua ini ada unsur fraud. Nah, unsur fraud ini ada 4 ya. Yang pertama ini ada niat. Nah, fraud ini selalu dilakukan dengan kesengajaan. Pelaku sadar bahwa tindakannya ini salah, tetapi tetap melakukannya. Contohnya ini kayak pegawai sengaja mengurangi setoran kas, atau manajer yang sengaja memanipulasi laporan laba. Nah, untuk unsur fraud yang kedua ini ada tindakan manipulasi. Nah, fraud ini melibatkan tindakan aktif seperti memasukkan dokumen, mengubah angka pada laporan keuangan, menggelapkan uang, dan membuat transaksi fiktif. Nah, manipulasi ini bertujuan untuk menyembunyikan kebenarannya. Nah, yang ketiga ini ada pihak yang dirugikan. Nah, fraud ini selalu menyebabkan kerugian. Misalnya yang pertama ini seperti perusahaan rugi uang, investor salah mengambil keputusan, negara kehilangan pajak, dan juga konsumen dirugikan. Nah, untuk unsur fraud yang terakhir itu ada keuntungan pribadi. Nah, pelaku memperoleh manfaat seperti uang, jabatan, bonus, dan lain-lain. Next ini ada jenis dan fraud triangle. Nah, jenis fraud ini ada 3. Yang pertama ada fraud laporan keuangan, itu seperti memanipulasi angka. Nah, yang kedua ada penyalahgunaan aset, itu seperti pencurian kas atau korupsi. Nah, yang ketiga ada fraud korupsi, itu seperti suap dan kolusi. Nah, fraud triangle ini ada 3 ya. Yang pertama opportunity atau peluang. Nah, maksudnya ini adanya celah dalam sistem kontrol seperti pengawasan lemah dan sistem kontrol yang buruk. Nah, yang kedua ini ada financial pressure atau tekanan keuangan. Nah, fraud ini bisa timbul karena orang tersebut memiliki masalah keuangan pribadi seperti hutang atau gaya hidup. Nah, yang ketiga ini ada rationalization atau rasionalisasi. Itu maksudnya tuh pembenaran atas tindakan yang salah. Nah, contohnya ini kayak orang tersebut tuh memiliki pemikiran seperti kayak saya mah cuma pinjem doang gitu, atau kayak perusahaan mah udah kaya, ngambil dikit doang mah nggak apa-apa kali, kayak gitu. Nah, next. Nah, yang slide selanjutnya ini ada definisi dan tujuan internal control. Nah, pengendalian internal atau internal control adalah sistem dan prosedur yang dirancang untuk melindungi aset, menjamin keakuratan laporan, meningkatkan efisiensi, dan memastikan kepatuhan hukum. Nah, tujuan internal control adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah safeguard aset atau melindungi aset dari pencurian atau pemborosan. Yang kedua ada akurasi dan reliability, yaitu meningkatkan keandalan catatan akuntansi. Yang ketiga ada efisiensi, yaitu meningkatkan efisiensi operasi. Yang keempat atau yang terakhir ini ada compliance, yaitu memastikan kepatuhan terhadap hukum. Next. Nah, selanjutnya ini ada kas atau cash ya. Cash adalah aktiva perusahaan yang berbentuk uang tunai, cek, giro, uang di bank, dan kas kecil. Nah, kas ini adalah aset yang paling liquid dan paling beresiko disalahgunakan. Nah, untuk slide selanjutnya ini ada kas ya. Kas adalah aktiva perusahaan yang berbentuk uang tunai, cek, giro, uang di bank, dan kas kecil. Kas adalah aset yang paling liquid dan paling beresiko untuk disalahgunakan.
Nah, prosedur pengendalian kas yaitu yang pertama ada penerimaan. Nah, penerimaan ini seperti resi harian, yang dimana resi harian ini harus segera disetorkan ke bank. Yang kedua ini ada pengeluaran. Nah, untuk melakukan pengeluaran, pegawai itu harus menggunakan cek atau voucher minimal 2 tanda tangan. Nah, selanjutnya ada petty cash. Ya, petty cash nanti akan dijelaskan ya. Nah, selanjutnya ada reconcile bank. Nah, reconcile bank ini yaitu tindakan mencocokkan antara saldo buku dengan saldo yang ada di bank. Nah, biasanya reconcile ini dilakukan per minggu ya. Nah, next untuk slide selanjutnya ini ada petty cash. Nah, petty cash ini adalah dana yang digunakan untuk membayar pengeluaran kecil yang tidak praktis menggunakan cek, yaitu contohnya seperti ongkir atau materai ya. Nah, jurnal pembentukan dananya itu petty cash-nya ini ada di debit dan cash-nya ini ada di kredit. Nah, untuk slide selanjutnya ini ada metode pencatatan dana kas kecil. Nah, metodenya ini ada 2 ya, metode untuk pencatatan petty cash ya. Yang pertama ini ada metode impress atau sistem dana tetap. Yang kedua ada metode fluktuasi atau sistem dana tidak tetap. Nah, metode impress ini apa sih? Nah, metode impress ini metode pengendalian kas kecil di mana rekening kas kecil jumlahnya selalu tetap atau sama ya. Nah, metode impress ini setiap pengeluaran kas kecilnya itu tidak dibuat jurnal. Nah, untuk pengisian kembalinya sebesar pengeluaran yang telah dilakukan dan saldo kas kecilnya ini tetap. Nah, untuk metode fluktuasi ini adalah metode pengendalian kas kecil di mana jumlah kas kecil selalu berubah-ubah. Nah, kalau metode fluktuasi ini setiap pengeluaran kas kecilnya ini harus dibuat jurnal dan pengisian kembalinya tidak harus sebesar pengeluaran yang telah dilakukan. Jadi bisa berapa aja gitu pengisiannya. Nah, untuk saldo kas kecilnya ini dia berubah-ubah. Oke, next. Nah, selanjutnya ini ada contoh kasus. Nah, PT Aero Chain Manajemen Logistik menyelenggarakan kas kecil untuk pengeluaran kecil. Transaksi yang berhubungan dengan kas kecil selama bulan Januari 2026 adalah sebagai berikut. Untuk 1 Januari yaitu pemegang kas kecil menerima uang sebesar 2 juta rupiah sebagai pembentukan dana kas kecil. Di tanggal 2 bulan Januari ini dibeli materai sebesar 25.000 dan perangko sebesar 20.000. Di tanggal 5 Januari dibayar rekening listrik sebesar 400.000. Di tanggal 8 Januari dibayar biaya wifi kantor sebesar 300.000. Nah, di tanggal 10 Januari dana kas kecil diisi kembali. Nah, di tanggal 13 Januari dana kas kecil dianggap terlalu besar. Jadi uang sebesar 200.000-nya ini dikembalikan ke kas pusat. Nah, di tanggal 15 Januari dibayar biaya ATK sebesar 100.000 rupiah. Di tanggal 20 Januari dibayar biaya konsumsi untuk rapat sebesar 150.000 rupiah. Nah, di tanggal 25 Januari dana kas kecil diisi kembali. Nah, jadi untuk pembuatan jurnal yang tadi itu nanti akan direcord ya di Excel. Nah, oke. Jadi di sini untuk pembahasan contoh soalnya tadi atau contoh kasusnya tadi. Nah, tadi itu PT Aero Chain Manajemen Logistik menyelenggarakan kas kecil untuk pengeluaran kecil. Transaksi yang berhubungan dengan kas kecil selama bulan Januari 2026 adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama ini di tanggal 1 Januari pemegang kas kecil menerima uang sebesar 2 juta rupiah sebagai pembentukan dana kas kecil. Nah, untuk metode impress ya. Di sini kas kecilnya itu di debit sebesar 2 juta rupiah dan kas besarnya ini dikredit sebesar 2 juta rupiah. Nah, untuk metode fluktuasi
itu juga sama ya, kas kecilnya itu di debit sebesar 2 juta rupiah dan kas besarnya ini di kredit sebesar 2 juta rupiah. Nah, untuk transaksi yang kedua ini di tanggal 2 Januari dibeli materai sebesar Rp25.000 dan perangko sebesar Rp20.000. Nah, untuk metode impres ini transaksinya tidak di jurnal ya. Nah, untuk metode fluktuasi ini biaya materainya ada di debit sebesar Rp25.000 dan biaya perangkonya juga ada di debit sebesar Rp20.000 dan kas kecilnya ini ada di kredit sebesar Rp45.000. Nah, untuk transaksi selanjutnya ini di tanggal 5 Januari dibayar rekening listrik sebesar Rp400.000. Nah, seperti sebelumnya ya, untuk metode impres ini transaksinya tidak di jurnal. Nah, untuk metode fluktuasi ini untuk biaya listriknya ini ada di debit sebesar Rp400.000 dan kas kecilnya ini ada di kredit sebesar Rp400.000. Nah, selanjutnya di tanggal 8 Januari dibayar biaya wifi kantor sebesar Rp300.000. Nah, untuk metode impres ini juga tidak di jurnal ya transaksinya. Nah, untuk metode fluktuasi ini biaya wifi-nya ini ada di debit sebesar Rp300.000 dan kas kecilnya ini ada di kredit sebesar Rp300.000. Nah, kemudian di tanggal 10 Januari dana kas kecil diisi kembali. Nah, transaksi selanjutnya ini di tanggal 10 Januari dana kas kecilnya diisi kembali. Nah, untuk metode impres pada saat dana kas kecilnya diisi kembali ini biaya-biaya sebelumnya ini baru di jurnal ya, baru dicatat. Nah, tadi ada biaya materai sebesar Rp25.000 itu masuknya di debit, biaya perangko sebesar Rp20.000 juga masuknya di debit, biaya listrik sebesar Rp400.000 dan biaya wifi kantor sebesar Rp300.000 ini masuknya di debit. Nah, untuk kasnya kan tadi kasnya diisi ya. Nah, untuk kasnya ini sebesar Rp745.000 ini masuknya di kredit. Nah, jumlah kasnya ini harus sama dengan jumlah pengeluaran sebelumnya, pengeluaran transaksi sebelumnya. Nah, untuk metode fluktuasi ini kas kecilnya ini Rp745.000 dan kas besarnya ini Rp745.000 juga. Nah, next untuk transaksi selanjutnya ini di tanggal 13 Januari itu dana kas kecil dianggap terlalu besar sebesar Rp200.000 jadi dikembalikan ke kas pusat. Nah, di sini jurnalnya kas besarnya ini Rp200.000 ada di debit dan kas kecilnya ini Rp200.000 juga ada di kredit. Nah, untuk metode fluktuasi ini kas besarnya ini Rp200.000 juga ada di debit, kas kecilnya ini Rp200.000 ada di kredit. Nah, selanjutnya di tanggal 15 Januari dibayar biaya ATK sebesar Rp100.000. Nah, untuk metode impres ini juga tidak di jurnal ya. Nah, untuk metode fluktuasi ini biaya ATK-nya ada di debit sebesar Rp100.000 dan kas kecilnya ini ada di kredit sebesar Rp100.000. Nah, selanjutnya di tanggal 20 Januari ini dibayar biaya konsumsi rapat sebesar Rp150.000. Nah, untuk metode impres ini juga tidak di jurnal ya, pengeluarannya tidak di jurnal. Nah, untuk metode fluktuasi ini biaya konsumsinya ada di debit sebesar Rp150.000 dan kas kecilnya ada di kredit sebesar Rp150.000. Nah, di tanggal 25 dana kas kecil diisi kembali. Nah, seperti tadi ya, untuk metode impres ini kalau dana kas kecilnya diisi kembali itu baru transaksi pengeluarannya tadi di jurnal ya.
Tadi ada biaya ATK sebesar Rp100.000 dan biaya konsumsi sebesar Rp100.000. Ini ada di debit. Nah, untuk pengisian kasnya ini berarti sebesar Rp250.000. Nah, untuk metode fluktuasi, kas kecilnya ini Rp250.000 dan kas besarnya ini Rp250.000. Nah, untuk jumlahnya ini, mari kita jumlah ya. Di sini debitnya sebesar Rp3.195.000. Nah, di sini kreditnya harus balance ya. Nah, kreditnya juga sebesar Rp3.195.000. Nah, untuk metode fluktuasi kita lihat jumlahnya ya. Nah, di sini untuk metode fluktuasi untuk jumlah debitnya ini Rp4.190.000. Dan untuk jumlah kreditnya ini balance ya, Rp4.190.000. Oke, segitu saja, saya rasa sudah cukup ya. Oke, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.